Halo semuanya, kembali lagi sama gua di Fat and First Motovlog di sini. Ya, seperti biasanya gua gabut di rumah, jadi gua keluar buat ngevlog. Jadi gua gabut di rumah dan gua keluar buat ngevlog. Anjir, aduh, becek lagi. Becek lagi. Ya, nyiprat ini mah. Aduh. Kok becek sih di sini? Kan nggak habis hujan. Ya seperti biasanya gue gabut di rumah, jadi gue keluar buat ngevlog. Sebenarnya ini gue nggak ngevlog doang sih, gue sembari gunting rambut. Aduh, kenapa tergede-gede banget ini? Ya gue sekalian keluar. Aduh, becek lagi. Anjir, nih jalanan becek banget. Kampretos. Menyiprat dong. Nyiprat ini mah. Ya jadi seperti biasanya ini gue gabut di rumah, terus gue potong rambut. Gue mau potong rambut gara-gara rambut gue udah panjang, oke? Oh iya nih, sorry banget. Di video kali ini gue masih belum pakai sarung tangan. Sorry ya, sarung tangan gue belum nyampe boy. Masih di jalan. Maklum, beli online. Oke, yang bisa lo lihat di judul video ini, gue mau membahas tentang kenapa sih gue lebih memilih Kawasaki Ninja 250 Fi dibandingkan Yamaha R25. Oke, sebelum gue memulai video ini semua berdasarkan opini pribadi gue ya. Ini semua tuh berdasarkan opini pribadi gue. Bener-bener gue tuh bukan fanboy Kawasaki. Ya percuma juga kalau lo mau bilang gue fanboy Kawasaki, karena dalam waktu dekat ini gue juga bakal meminang R25. Iya, dalam waktu dekat ini R25 mungkin bakal ada di garasi rumah gue. Tapi ini gak dijual ya, motor ini gak dijual, motor ini tetap ada. Tetap bakal nemenin kalian ngevlog. Bagi yang suka Ninja nanti gue ngevlog pakai Ninja. Bagi yang suka R25 nanti mungkin kemudian hari gue ngevlog pakai R25. Asik. Jadi ntar gue ada 2 motor di rumah. Oke, udahlah, jadi kita mulai nih alasannya. Anjing, bacot banget gue. Ya, alasan yang pertama kenapa gue lebih memilih Kawasaki Ninja, karena Ninja 250 itu dia sudah menjadi icon, men. Ninja 250 Fi itu dia sudah menjadi icon di kelas 250cc. Di segmen 250cc nih Ninja ini udah jadi icon, ya kan? Kalau tau lah, orang hampir semua kalangan, semua usia itu tuh hampir tahu tentang Ninja, ya kan? Nggak hampir tahu sih, maksudnya bukan hampir tahu tentang Ninja ya, maksudnya kayak tahu gitu. Bahkan motor yang bukan Ninja pun dibilang Ninja sama yang orang awam tersebut, ya kan? Karena gue pernah baca artikel dari Mbak Dukun, indobikersmax.com. Karena gue pernah baca artikel dari Mbak Dukun, indobikersmax.com. Saat itu dia sedang riding pakai Ducati 848, ya kan? Pas dia isi bensin, ada orang nih nyamperin dia, bilang kayak gini, "Mas, Ninjanya keren, modif di mana Mas?" Gitu, digituin dia. Terus ini pengalaman ikoniknya Ninja yang kedua adalah ketika gua pas gua lagi mau servis motor ini di bengkel Kawasaki, ya kan? Pas gua mau servis motor ini di Kawasaki, ada anak kecil di bengkel tersebut. Iya, jadi pas lagi di bengkel Kawasaki ada anak kecil di bengkel tersebut, ya kan? Dia bilang gini ke bokapnya, Pah, itu ada motor anak jalanan, Pah, keren banget. Ada yang mau foto di situ, ya kan? Itu ngomong kayak gitu tuh. Terus ya bokapnya otomatis dia mengabulkan dong, ya kan, permintaan anaknya. Nyamperin lah bokapnya, nyamperin ke gua, bilang kayak gini, "Om, saya boleh minjem motornya nggak buat anak saya foto-foto?" Ya gue mah dengan senang hati kan, nggak ada masalah apapun. Ya udah, "Oh iya Pak, silakan, nggak apa-apa, foto aja." Malah saat itu motor gue tadinya kan gue kunci stang. Motor gue jadi gue bikin nggak kunci stang biar motornya bisa lurus stangnya. Terus dia foto di situ. Bahkan bukan anak kecil itu doang loh yang foto. Yang foto bukan anak kecil itu doang, malah yang foto itu bokapnya ikut foto, istrinya bapaknya itu juga ikut foto. Jadi satu keluarga foto di motor gue. Makanya pas habis foto itu kan dia bilang makasih. Oke, gue bilang sama-sama. Gue langsung rada-rada awkward gimana gitu. Namanya dimintain foto kan, anjir awkward banget. Ya nggak bro? Terus alasan yang kedua kenapa gue lebih memilih Ninja, yaitu orang kalau udah denger suara 2 silinder tuh pasti ingetnya Ninja, ya kan? Coba deh gue tanya sama lo. Orang biasa kalau udah denger suara 2 silinder pasti langsung menjudge bahwa itu Ninja atau Z250, ya kan?
Karena ya gue bilang tadi, Ninja itu udah menjadi icon di kelas 250 cc ini. Jadi dia kayak gimana ya, kayak udah dari semua kalangan kayak udah tercap gitu kalau motor 2 silinder atau motor fairing itu Ninja, padahal bukan. Gue sendiri juga pernah ngalamin, ya kan. Jadi misalnya, bukan misalnya, ini pengalaman gue waktu pas gue lagi naik Vario, ya kan. Pas gue mau pulang, dari belakang ada suara 2 silinder nih, gue kira Ninja, taunya pas nyalip ternyata R25, atau malah kadang bukan R25 tapi Suzuki Nazuma, atau malah IR6N, IR6F, ya kan. Ya begitu sih. Jadi orang Indonesia tuh mindsetnya kalau motor 2 silinder, ya kan, itu pasti Ninja. Begitu sih. Terus yang ketiga, ya kan, yang ketiga itu masalah desain. Ya, jujur aja kalau desain gue suka banget sama desain motor ini, karena ya keren aja gitu, sporty aja, sporty, futuristis, asik ya, sporty, futuristis. Terus ngikut banget sama kakaknya ZX636, headlampnya mirip, ya kan. Bedanya di frame windshield doang, tapi frame windshield gue juga udah ganti biar mirip, ya kan. Gue suka banget sama desain motor ini. Terus bukan berarti R25 itu jelek, bukan ya. Gue nggak bilang R25 jelek, karena sekali lagi gue bilang bentar lagi juga gue bakal punya R25, ya kan. Percuma lu mau bilang gue fanboy atau enggak. Oh ya, R25 nggak gue bilang jelek, karena ya emang dia nggak jelek, dia desainnya bagus. Apalagi gue suka banget sama stop lampnya, udah LED. Terus kayak dia tuh udah LED, terus apa ya, oh iya, kayak modelnya kayak MT-07 sama kayak bebek super juga, making. Ya pokoknya nggak jelek lah, R25 juga overall nggak jelek, gue juga suka. Tapi kalau disuruh lebih milih, maksudnya milih salah satu, prefer Ninja atau R25, gue tetap lebih prefer ke Ninja. Oke, itu alasan gue yang ketiga. Ntar lo, ini rame, ntar gue lanjut alasannya. Waduh, bentar lagi udah menyampe tukang cukur gue lagi. Alasannya masih banyak nih, baru 3 doang. Dari total alasannya, gue baru ngasih alasan 3, tapi alasannya ada 4. Tapi dia udah mau nyampe tukang cukur langganan gue nih. Ayo udahlah, nggak apa-apa, gue cukur dulu, nanti habis cukur gue lanjutin, oke? Nggak apa-apa ya. Ini dia, gue mau cukur di sini. Orang daerah rumah gue pasti tahu nih namanya apa. Cukur dulu boy, biar ganteng boy. Biar ganteng boy, cukur dulu. Oke. Ntar gue sambung ya, alasan keempat. Dadah. Sudah potong rambut, gue sudah ganteng. Anjing, lihat tuh, kotor coy, nyiprat coy. Oh, nyiprat coy, ini kotor. Motor gue kotor, nyampe rumah gue harus nyuci nih. Saatnya kita pulang, sudah ganteng. Ya, sudah selesai potongnya. Sekarang mending kita lanjutin omongan yang tadi, oke? Tadi tuh udah alasan berapa ya? Sampai lupa gue, gara-gara tadi dipijit. Enak banget. Kalau nggak salah tadi alasan ketiga deh. Alasan ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu alasan ketiga tentang apa tadi yang ketiga ya? Lupa gue. Oh iya, yang ketiga itu tentang desain, oke? Ketiga tentang desain. Nah ini sekarang yang keempat. Yang keempat. Ini yang keempat sih sebenarnya ini subjektif banget sih ya. Yang keempat itu tangki R25 men. Tangki R25 tuh kecil men. Tangki R25 tuh kecil. Tangki R25 tuh kecil. Gue ya bukannya gimana-gimana, karena badan gue gede, ya kan. Iya, karena badan gue gede, jadi ya gimana gitu. Kalau misalnya motor tangkinya kecil, kayak kurang greget aja gitu, kayak kurang kayak kurang aja gitu. Karena ya kalau Ninja kan ini tangkinya gede nih kan, jadi ada rasa-rasa mogenya gitu. Walaupun Ninja bukan moge, Ninja moge sih, tapi bukan mesinnya yang gede, bodinya yang gede. Iya, bodinya gede, mesinnya mah standar lah 250 cc, kan? Itu tadi alasan keempat, tangki R25 kecil. Ya, gua nggak suka begitu, motor yang tangkinya agak kecil gua nggak suka. Terus yang kelima, aduh ini rame banget lagi, rame banget coy, buset. Ini truk lagi, malas banget gua loh kalau di belakang truk. I hate truck, I hate truck. Untuk alasan kelima yaitu karena gini loh, gua itu orangnya gimana ya, nggak terlalu percaya gitu sama produk yang baru keluar tuh. Ya pokoknya gitu deh, gue tuh orangnya gimana ya, kayak bukan orang yang percaya banget gitu sama produk yang baru keluar gitu. Misalnya
produk baru keluar apa nih, gue langsung beli gitu. Gue tuh modelnya bukan tipe orang kayak gitu. Gue tuh orangnya modelnya misalnya udah seling 3 tahun 2 tahun apa 3 sampai 4 tahun gue baru beli. Soalnya gimana ya, kayak kalau produk baru tuh biasa nggak sempurna men. Bukan maksudnya gimana ya, maksudnya kalau desain mah oke lah, desain biasa sempurna aja. Biasa kalau produk baru tuh kayak ada cacatnya aja gitu. Menurut gue sih gitu, karena nggak R25 doang, Ninja juga waktu pertama kali keluar gue dengar juga banyak keluhannya, kayak seal shock depan cepat bocor, fairing melepuh, speedometer berembun, ya macam-macam. Karena emang gue orangnya begitu, nggak langsung kayak hybrid banget gitu loh, nggak terlalu hype banget kalau ada produk baru. Jadi gue lebih memilih Ninja daripada R25 gitu. Ini ada truk nih, ntar dulu ya, ada truk. Gue kalau ada truk langsung gak bisa ngomong, gue langsung kayak berhenti semua. Apa yang di otak gue tuh langsung hilang semua gara-gara ada truk. Kenapa banyak banget truk sih di sini? Kenapa? Mari bang. Ya paling segitu aja sih alasan kenapa gue lebih memilih Ninja daripada R25. Kayak segitu. Terus yang terakhir, gue lebih memilih Ninja gara-gara Ninja itu menurut gue bodinya lebih gede. Menurut gue sih begitu, Ninja itu bodinya lebih gede kan. Sedangkan R25 itu lebih ramping menurut gue. Menurut gue pribadi sih R25 lebih ramping. Karena dengar-dengar katanya R25 itu handlingnya enak kan. Maksudnya di tikungan tuh enak. Kalau buat cornering tuh enak. Au. Shit man, shit. Fuck. Shit. Anjir. Males banget ada lubang gitu. Ya kita lanjut lagi itu. Pokoknya katanya sih R25 handlingnya enak, makanya otomatis biasa kalau handling enak, ngerebah juga jadi enak, atau cornering jadi lebih enak ya kan. Ya gue sih bukan masalah gue lebih memilih Ninja karena iya pokoknya itu deh, Ninja tuh bodinya lebih gede karena badan gue gede, jadi kalau pakai Ninja pas. Ya pokoknya gitu sih, paling itu aja sih. Menurut gua alasan kenapa gue lebih memilih Kawasaki Ninja 250 Fi dibandingkan Yamaha R25. Kalau misalnya CBR ya, kenapa? Mungkin lo ada yang bertanya-tanya, apa mungkin dari lo ada yang bertanya-tanya kenapa gua nggak masukin CBR 250 ke sini ya kan? Karena menurut gua CBR yang sekarang ya, bukan yang mau keluar nanti. CBR yang 250 yang sekarang tuh gue bener-bener nggak ada selera sama sekali men, jujur. Gue tuh ngeliat CBR 250 yang sekarang nggak berselera aja gitu, nggak tahu kenapa. Beda sama yang 150 yang baru. Wah kalau 150 yang baru mah, gila tuh gue suka banget men, keren banget kalau yang 150 yang baru. Parah dah. Kalau yang 250 yang sekarang sih yang 1 silinder ya, kan katanya mau dirumorkan ada yang mau keluar tuh 2 silinder. Ya gitu deh pokoknya. Kalau CBR gue kurang aja, kayak nggak ngena gitu di hati. Bukan berarti gue benci, namanya selera kan nggak bisa diperdebatkan coy. Tapi CBR yang 2 silinder katanya bentar lagi mau keluar ya kan. Sedangkan dalam waktu dekat gue mau minta R25, bukan minta sih, emang ya pokoknya tiba-tiba aja deh gitu mau R25. Ya udah sabar, nunggu waktu, nanti waktu yang tepat motor datang. Nah gitu. Gue jadi bingung, nanti gue udah beli R25, CBR keluar. Nanti kalau misalnya R25 udah di rumah, nggak lama R25 di rumah, CBR keluar. Wah anjir, apa yang harus gue lakukan, bingung gue. Tapi ya yang tadi gue bilang, gue sebenarnya nggak begitu percaya sih sama produk baru. Ya paling nunggu berapa tahun kali baru ganti CBR 250 yang baru nanti. Ya we'll see, kita kan nggak tahu. Woi berisik banget woi. Ke belakang lagi nggak ya? Ke belakang lagi nggak ya? Harusnya gue syuting anak jalanan itu asik. Yang gue syuting vlog sebelumnya itu gue ke kanan, belok kanan. Yang gue bilang perumahan orang itu, tuh belok kanan situ. Yang jalanan sepi banget itu. Ya paling cukup sampai situ aja sih motovlog gue mengenai pendapat gue, mengenai alasan-alasan gue kenapa lebih memilih Kawasaki Ninja daripada R25. Ya kalau misalnya lo ada yang nggak suka sama alasan gue, sorry ya, namanya pendapat pribadi, opini.
semua orang bebas beropini. Jangan lupa like, komen, dan share video-video gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube gue. Atau kalau YouTube lo bahasa Indonesia, jangan lupa berlangganan. Dan wih, Outlander warna biru coy. Outlander Sport warna biru, jarang banget. Ya paling segitu aja ya udah. Dan sampai jumpa di motovlog berikutnya. Bye bye.